Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe kami doakan semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya itu tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Memerintahkan kita untuk selalu melakukan amalan kebaikan dengan penuh ketaatan agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Akan tetapi tidak sedikit sekarang ini kita menemukan orang-orang sangat senang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, perbuatan yang sangat Allah benci dan murkai. Bahkan jika kita tetap melakukan perbuatan tersebut, maka pahala ibadah yang kita lakukan akan gugur dan terhapus. Di antaranya adalah yang pertama, hasad atau dengki. Ini yang sering terjadi sekarang di kalangan masyarakat kita. Banyak orang yang tidak senang atas kebahagiaan orang lain. Tetangga beli kulkas, kita yang sakit hati. Tetangga beli motor, kita yang sakit hati. Apalagi kalau seandainya tetangga sampai membeli mobil, sakit hati kita mungkin sangatlah memuncak. Ada ketidaksenangan yang kita rasakan di saat orang mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan penyakit hati, hasad atau dengki. Bahkan Allah tidak membenarkan perbuatan hasad dengki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Sebab bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang sudah mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Dari hadis ini sudah dipastikan bahwa siapapun yang memiliki sifat hasad dengki tersebut, maka amalan kebaikan yang dia lakukan akan habis sebagaimana api yang membakar kayu, sisanya hanyalah abu saja. Yang kedua adalah ghibah atau gosip. Hati-hati ya, ini yang paling banyak terjadi, bahkan menjadi tren saat ini, di mana ada perkumpulan, di sana ada orang yang bergosip. Bahkan tanpa disadari, ibu-ibu niatnya yang mau belanja beli sayur, malah ngegosip. Sempat-sempatnya bikin dosa saat membeli sayur. Bahkan sekarang sudah menjalar di media sosial. Dengan kebebasan dalam menggunakan media sosial saat ini, semakin banyak orang yang membuka aib orang lain tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu termasuk ke dalam ghibah. Zaman dulu mungkin orang berghibah hanya di lisan saja. Kalau zaman sekarang, tangan juga sudah bisa untuk melakukan perbuatan ghibah. Ghibah yang pada hakikatnya adalah membicarakan tentang orang lain tanpa ada sedikit pun tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, orang tersebut akan merasa tersinggung dan sangatlah marah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain? Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu sangatlah merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai balasan bagi orang-orang yang suka bergosip kelak di akhirat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dimi'rajkan, saya melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar-cakar wajahnya dan dada mereka. Saya bertanya, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau gibah dan melecehkan kehormatan mereka. Yang ketiga adalah suka marah dan emosian. Sikap marah dan emosian ini bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita sebagai manusia juga sangat benci dengan sikap orang yang suka marah, sangat benci dengan orang yang emosian. Sikap ini wajib dijauhi karena akan dapat menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan amanahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat untuk jangan suka marah, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu kemudian mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, engkau jangan marah. Yang keempat adalah takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tak mau menerima kebenaran walaupun dirinya itu salah. Takabur merupakan sifatnya iblis, sebagaimana iblis yang amal ibadahnya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah dulu mengangkat iblis ke surga dan dijadikan pemimpin atas para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan dibekali berbagai pengetahuan dan memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya, termasuk juga iblis. Akan tetapi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa tak layak melakukannya. Karena kesombongannya, iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai orang-orang yang menghuni neraka. Dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong. Itulah tadi beberapa sifat yang dapat menghancurkan amalan-amalan kebaikan kita, menghancurkan seperti api yang membakar kayu. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan selalu tetap terpelihara di dalam ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe channel kami ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar dapat pahala. Amin ya rabbal alamin.